Nggak ada kok yang melarang untuk kerja keras, beli rumah baru, beli mobil baru, atau ganti istri baru, ganti suami baru. Nggak ada yang melarang kalian lembur mati-matian biar bisa traveling ke luar negeri setiap saat. Yang meleset itu kalau kalian merasa terpaksa dan nggak semangat dalam menjalani kehidupanmu. Pas kapan hari itu saya nongkrong di salah satu angkringan atau warung kopi di Surabaya. Saya sempat nguping beberapa orang yang duduk ada di belakang saya. Entah mereka ini sebenarnya ngomongin apa, tapi ada satu yang sampai sekarang terngiang di pikiran saya. Adalah ucapan bahwa kehidupan yang benar ialah kehidupan di mana kita bersemangat untuk hidup, bukan selalu melakukan sesuatu dengan keterpaksaan. Kita kan sebenarnya ingin gitu ya mengalami banyak hal dalam hidup, banyak warna-warni, banyak variasi, banyak pengalaman dalam hidup kita. Sampai bahkan seringkali yang kita pentingkan itu jadinya cuman kuantitas pengalaman dan kuantitas warna itu tadi, bukan kualitasnya. Nah, kita kan sering terlibat gaya hidup sosial yang aktif, baik di dunia sosial yang nyata atau bahkan dunia sosial digital gitu kan. Nah, bahkan saking parahnya kehidupan sosial di dunia digital ini, saya kenal satu orang yang sampai kebingungan kalau dia dalam satu hari aja itu belum kasih komentar ke akun Instagram kumparan atau lambe turah katakanlah. Tapi sebelum memulai konten kali ini, saya akan memberikan take away points atau key points bagi kalian kaum sibuk yang padat jadwal yang nggak mungkin nonton video saya sampai akhir. Pertama ialah menyeimbangkan kuantitas dan kualitas. Mengupayakan pengalaman yang berarti daripada terus mencari yang baru hanya demi kesenangan dan sensasi semata. Kedua ialah mempertanyakan konvensi kehidupan modern, memikirkan kembali stigma kesuksesan materialistik dan menentukan versi kesuksesanmu sendiri berdasarkan nilai-nilai, bukan sekedar konformitas atau ikut-ikutan tren modern. Dan yang terakhir, memilih sederhana melalui introspeksi, menemukan hidup yang lebih utuh dan esensial dengan mengurangi gangguan, mengevaluasi prioritas dan menyelaraskan tindakan dengan nilai-nilai pribadi. Nah Pak, selain kehidupan sosial di dunia nyata dan digital yang brutal yang sudah mengambil banyak porsi dari waktu hidup kita tersebut, kita ini kan sudah dipenuhi dengan jadwal kerja yang sibuk ya. Dan kalaupun kita dapat jatah libur, itu pun langsung dibuat untuk pergi traveling yang intinya jiwa dan raga kita ini seakan-akan restless gitu loh. Keep moving, stay striding, yang sebenarnya entah apa inti dan maknanya. Ini yang akhirnya menurut saya kita menjalani hidup yang cuma fokus pada jadwal dan target, dan kita lupa pada diri kita sendiri. Kerja misalnya ada jadwal, ada target, liburan pun bahkan masih pakai jadwal dan target pula. Ini kan restless sekali gitu kan. Dan ini sebenarnya bukan salah kita sepenuhnya kok. Karena ya selain tuntutan zaman era modern ini, kayak kata orang-orang, ini juga merupakan gaya hidup yang seringkali ditampilkan dari apa yang kita lihat dan konsumsi sehari-hari. Mulai dari film, artikel produktivitas di internet, di media massa, sampai musik, sampai acara talk show. Semuanya kan menjunjung tinggi hidup yang serba cepat, serba modern, dan serba produktif. Kita ini sadar dan gak sadar selalu terlibat dalam konten yang kalau gak membahas soal produktivitas kerja dan hidup dan motivasi, ya soal kuliner dan traveling dengan alasan you only live once. Inilah yang kita input secara terus-menerus dalam diri kita dan akhirnya malah mempengaruhi hidup kita sendiri. Dan kalau ada yang begini, yang jadi pertanyaan saya, apakah gaya hidup seperti ini itu baik gitu buat kita? Apalagi kalau gaya hidup modern ini diadu atau ditabrakkan dengan gaya hidup sederhana. Saya nggak ngomong gaya hidup minimalis ya, tapi gaya hidup sederhana yang sekilas kita anggap atau di mata kita selalu diibaratkan dengan ketidakpunyaan materi, kenihilan kekayaan yang berlebihan, atau kurangnya pengetahuan terhadap modernitas, dan watak lugu yang cenderung naif. Atau kalau semuanya ini digabungkan, bisa disimpulkan dengan istilah yang saya sebut katrok gitu. Karena gini Pak, zaman sekarang berkembang anggapan jika hidup yang sederhana ini dianggap terlalu biasa-biasa saja dan minim sensasi pengalaman, yang artinya juga dianggap nggak sukses dan minim target atau kosong pencapaian. Karena kan tanpa target hidup jadi tanpa tujuan, dan tanpa tujuan apa maknanya? Pasti mikirnya gitu kan orang-orang. Dan akhirnya
Ada yang menyimpulkan kalau dan bilang hidup sederhana ini cuman pantasnya buat dilakoni sama orang-orang tua di desa gitu. Kita orang muda harus live fast and die rich. Hidup sederhana itu katrok dan sama sekali nggak asik. Nah ini nih yang menurut saya kurang tepat. Nah bagi saya sendiri hidup sederhana dan untuk sebagian orang ya kehidupan sederhana ini kan sebenarnya upaya untuk memperbaiki diri, untuk melatih kedisiplinan juga dan menjadi lebih tenang dan bijak dalam berpikir dan bertindak. Gini, saya kasih satu contoh dari tetangga keluarga saya yang hidup jauh di pedalaman Gunung Getuk di Tulungagung, Jawa Timur. Beliau ini sebenarnya masih belum terlalu tua, umurnya cuma sekitar 45 tahunan. Nah sehari-harinya dia hidup cuma makan nasi putih saja tanpa lauk. Karena kalaupun dengan lauk seperti telur atau ayam goreng atau daging, itu berarti hadiah dari tetangga-tetangga sebelah rumahnya dan itu pun terjadi sangat jarang sekali. Dan beras yang dia peroleh ini ialah kiriman rutin dari anaknya yang kerja jual DVD bajakan di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, yang kadang itu juga telat datangnya dan terpaksa beliau solusikan dengan berpuasa. Nah Pak Tua ini sehari-hari kegiatannya cuma ngarit kalau istilah orang sana, atau cari rumput untuk makan satu-satunya sapi peliharaannya. Pagi jam 6 beliau ngarit, nanti sore sebelum maghrib juga berangkat ngarit lagi. Sudah sehari-harinya cuma begini-begini aja nih bapak ini. Tapi sempat saya bicara berdua dengan beliau ini. Saya tahu mata beliau ini memancarkan kepuasan hidup yang gak bisa saya temui dari orang-orang kota yang berselimut kuota internet dan punya duit yang dihitung pakai meteran gitu loh. Ini mata orang yang gak punya apa-apa selain satu sapi di rumahnya di kandang yang kondisinya ini sudah hampir jadi satu sama tidurnya karena saking tipisnya tembok pembatasnya. Lagi pula kan temboknya ini terbuat dari kayak bambu gitu. Dan Pak Tua ini nggak punya kerjaan lain selain mencarikan sapinya ini rumput siang dan sore. Lalu dari mana asal ekspresi dan sinar mata yang brilian ini gitu loh. Pengalaman saya ini membuat saya mau nggak mau jadi inget salah satu filsuf yang namanya Henry David Thoreau, seorang transendentalis asal Amerika yang saya taunya dari buku karangannya berjudul Walden. Dan Thoreau ini kan tokoh yang memfokuskan filosofinya pada nilai kesederhanaan, kemandirian, dan pemisahan diri dari pengaruh hidup modern yang sia-sia. Nah, dalam Walden, Thoreau mendokumentasikan pengalaman hidupnya selama 2 tahun di sebuah pondok dekat Walden Pond atau Telaga Walden. Dalam buku ini juga Thoreau merenungkan pentingnya kesendirian, introspeksi diri, dan keharmonisan antara manusia dengan alamnya. Dan karena buku ini pula saya jadi terdorong untuk mempertanyakan norma-norma sosial dan terus mencari pemahaman akan diri sendiri dan dunia di sekitar saya gitu loh. Thoreau memang sangat peduli dengan dampak industrialisasi, materialisme, dan konsumerisme terhadap masyarakat. Yang saya tahu, Thoreau ini kerap mempromosikan kehidupan sederhana dengan menekankan pentingnya gaya hidup yang penuh kesadaran dan pemikiran. Nah, Thoreau ini kan juga meyakini bahwa hidup berdampingan dengan alam dan meminimalkan kepemilikan benda atau materinya bakalan menghasilkan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Pemikiran-pemikiran Thoreau ini menurut saya masih sangat relevan saat ini, yang sekaligus bisa menginspirasi kita orang-orang untuk mengutamakan nilai-nilai seperti kesederhanaan, kemandirian, dan kesadaran pribadi, termasuk yang erat kaitannya dengan olah introspeksi diri dan tanggung jawab sosial. Dan hebatnya lagi, Henry David Thoreau ini nggak hanya bisa nulis, tapi dia juga menjalani apa yang ditulisnya gitu loh. Karena sejarah mencatat Thoreau ini selama tepat 2 tahun 2 bulan dan 2 hari hidup sendiri dalam sebuah pondok di dalam hutan, di mana pondok ini sebenarnya milik rekan sesama penulis dan filsufnya, yakni Ralph Waldo Emerson. Nah, dikisahkan Thoreau ini dalam pondok yang reklusif ini melakoni hidup yang super sederhana, tenang dan terpencil dan jauh dari pengaruh modernitas yang aneh-aneh. Nah Pak, dia itu pas di sana itu cuman fokus sama yang dia butuhkan saja, termasuk mengurangi jam kerjanya menjadi cuman 1 hari dalam seminggu. Thoreau lantas juga mengurangi jumlah barang-barangnya menjadi sangat minimal dan mencabut dirinya sendiri dari dunia sosial luar. Dan ada satu quote yang terkenal dalam buku ini yang bunyinya, I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived. Yang artinya kurang lebih saya pergi ke hutan karena ingin hidup dengan penuh kesengajaan untuk menghadapi fakta-fakta inti pada hidup dan mencoba
Apakah saya bisa mengerti apa yang diajarkannya dan tidak? Ketika saya menghadapi kematian menemukan bahwa saya belumlah hidup. Nah ini kan menarik sekali Pak. Kalau saya telisik lebih dalam, ini ialah ungkapan untuk hidup dengan sengaja dan bermaksud untuk mencari kebenaran dan pelajaran mendasar yang dapat diajarkan oleh kehidupan itu sendiri gitu loh. Ini sekaligus juga menyinggung tentang kebiasaan dan konvensi masyarakat yang sering diikuti tanpa benar-benar mengalami atau memahami esensi kehidupan. Dan justru di dalam hutan inilah lahir kesempatan terlibat sepenuhnya dengan dunia, benar-benar dengan dunia, menyisihkan hal-hal yang gak penting dan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Ya, ayolah kita mengambil langkah mundur dan mengevaluasi pilihan kita yang sudah kita buat, atau memikir-mikir lagi jalan yang kita tempuh dan nilai-nilai yang selama ini kita pegang gitu loh. Dan menurut saya ini perlu kita lakukan untuk menjaga hidup kita agar lebih otentik, tapi juga menghindari penyesalan pada akhir hidup kita. Ya kan, karena kerja atau partimu itu belum tentu yang dinamakan kehidupan. Daftar tugas dan job yang tercantum belum kecentang di aplikasi to-do listmu itu, apa kamu sudah yakin kalau itulah hidupmu? Gimana kalau kita coba dengan menghilangkan atau mengurangi item-item di daftar to-do list ini tadi sedikit saja, lalu menarik diri dari interaktivitas kita dengan orang-orang lain dan fokus pada hal-hal yang paling penting saja. Gimana, berani nggak? Tapi ya sekali lagi ini terserah pribadi kalian, karena memang ada benarnya pula kalimat pemuda random angkringan yang menganggap bahwa kehidupan yang benar ialah kehidupan di mana kita bersemangat untuk hidup, bukan selalu melakukan sesuatu dengan keterpaksaan. Tapi toh nggak ada salahnya kita ya sekali-sekali mencoba untuk menghabiskan waktu dengan diri kita sendiri. Ya kalau kata Thoreau, saya merasa menjadi manusia utuh di sebagian besar waktu dalam kesendirian. Berada di antara orang banyak, bahkan dengan orang-orang yang terbaik, segera menjadi membosankan dan malah membuang-buang energi. Saya suka berada sendirian, saya tidak pernah menemukan teman yang seramah dengan kesendirian. Ini kan kalau saya refleksikan pada diri saya sendiri, ketika saya sudah sendiri barulah memang saya baru bisa berpikir apa kehidupan saya ini sudah benar-benar sebaik-baiknya hidup gitu loh. Karena memang sungguh menyakitkan menjalani kehidupan yang gak kita sukai tapi sudah kadung terjebak untuk melakukannya terus-menerus. Ini kan malah penuh keterpaksaan yang membuat kita malah gak semangat akhirnya. Nah, dan dari kesendirian ini kita bisa memastikan kehidupan seperti apa yang membuat kita semangat untuk menjalaninya. Ya meskipun pada ujungnya kita tetap nggak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan ya kan, alias hidup ini ya ujung-ujungnya tetap nggak jelas aja. Tapi paling nggak kita bakalan tahu kalau ketidakjelasan hidup ini juga lah yang nantinya pelan-pelan menuntun kita pada hidup yang lebih baik. Yang sekali lagi kalau mengacu pada buku Walden-nya Thoreau ini, I learned this at least by my experiment, that if one advances confidently in the direction of his dreams and endeavors to live the life which he has imagined, he will meet with a success unexpected in common hours. Saya sudah belajar ini setidaknya melalui eksperimen saya, bahwa jika seseorang maju dengan percaya diri menuju impian-impiannya dan berusaha menjalani kehidupan yang ia bayangkan, ia akan menemui keberhasilan yang tidak terduga. Dan dari sini menurut saya yang bisa diambil dari Thoreau ini sebenarnya bukan gaya hidupnya yang tiba-tiba jadi reklusif masuk ke hutan. Nah dia tuh nggak menyarankan semua orang harus lari ke hutan atau masuk ke gunung dan membuang segala hal yang sudah melekat pada hidupnya yang sekarang gitu loh. Ini kan malah membuat kita berpikir dan merenungkan kembali apakah hidup kita ini sudah sesuai keinginan kita sendiri. Dan apakah keinginan kita ini sudah membuat hidup ini sebenar-benarnya kehidupan gitu loh. Dan kehidupan yang sukses itu bukanlah hidup yang penuh dengan jadwal dan kerja padat atau rapat-rapat mendadak atau bergaul dengan orang-orang besar dan nama-nama yang penting. Karena hidup bukanlah soal kekayaan atau ketenaran, tapi hidup juga sebaliknya bukan melulu party terus-menerus atau liburan rekreasi terus-menerus sampai jadi teler dan goblok gitu loh. Bagi Henry David Thoreau, dan saya setuju akan hal ini, kehidupan yang sukses adalah kehidupan yang sadar, yang terdiri dari keaslian, kemandirian, dan adaptasi yang terus-menerus terhadap siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita ingin hidup. Nah dari Thoreau ini saya akhirnya mengetahui kenapa Pak Tua yang cuma makan nasi tanpa lauk bertahun-tahun ini bisa memiliki sinar mata yang seakan-akan memancarkan kepuasan dalam kehidupannya sendiri gitu loh. Bahwa dia sudah terlepas dari apa yang namanya kesia-siaan tetek bengek kefanaan dalam hidupnya. Seakan-akan
Ia sudah piawai dalam membuang semua hal yang nggak berguna dari hidupnya dan berhasil berpuas diri hanya dengan hal-hal yang cukup esensial dalam hidupnya. Dan saya rasa inilah yang memberi beliau kebahagiaan sejati. Nah, kalau ada yang bilang, ya dia sudah bisa hidup tenang, kan sudah punya 1 sapi yang bisa dijual sewaktu-waktu kalau butuh uang. Nah, iya memang benar, siapa juga yang melarang kita untuk menumpuk kekayaan gitu loh. Punya tabungan atau dana darurat itu sah-sah aja kok. Yang aneh itu kalau kita melulu hidup hanya dengan menargetkan punya tabungan yang besar sampai kita lupa diri sendiri. Jadi gini Pak tua ini benar dan berhasil dalam hidupnya pribadinya sendiri. Dia sudah bahagia dalam kekatroannya dan kalian pula berhasil dalam kehidupan pribadi kalian sendiri gitu loh. Gak ada kok yang melarang untuk kerja keras, beli rumah baru, beli mobil baru, atau ganti istri baru, ganti suami baru. Gak ada yang melarang kalian lembur mati-matian biar bisa traveling ke luar negeri setiap saat. Yang meleset itu kalau kalian merasa terpaksa dan gak semangat dalam menjalani kehidupanmu. Dan akhirnya kalian bernafas dan bekerja hanya karena iming-iming rumah dan mobil baru tersebut. Masa hidup kalian itu cuman sebatas nilai materi yang nantinya juga pasti akan turun seiring zaman. Nah kan ini kan jadi lebih tolol dan lebih katrok dari katrok yang asli gitu loh. Lalu juga jangan terlalu tergantung pada banyaknya agenda atau tugas-tugas sia-sia ini tadi yang akhirnya malah menyita waktu dan mengeruhkan pribadi kita sendiri untuk melihat luasnya dan besarnya hidup ini gitu loh. Stick to what's essential only. Nah Pak, hidup ini surga loh. Kalian bisa happy tuh sudah surga banget. Kalau kalian sedih itulah neraka. Tapi ya omongan saya barusan ini cara pandang sufisme ya. Namun paling enggak Thoreau sekali lagi juga setuju akan hal ini karena dia juga bilang dalam Walden, Heaven is under our feet as well as over our heads. Jadikan sorga nyata ini ada di bawah kaki kita tapi juga ada di atas kepala kita gitu. Alias ya hidup kita ini adalah surga, maka lakoni hidup dengan kualitas gitu. Kalau nggak tahu caranya ya maka mundur sejenak lah. Tarik diri dari kerumunan, tarik diri dari sosial untuk berpikir sekali lagi dan mengambil keputusan. Melangkah mundur seperti yang disarankan oleh Thoreau ini. Cuman biar kita mampu berpikir mau dikemenakan hidup kita yang pendek ini. Karena jelas menurut saya juga filosofi YOLO ini sudah nggak banget gitu loh zaman sekarang. Dan yang saya tekankan di sini ialah bahwa kehidupan sederhana yang berkualitas jauh lebih baik daripada sekedar kuantitas sensasi dari pengalaman-pengalaman yang remeh dan fana. Hutan dan kesendirian Thoreau ini kan menurut saya cuma simbol aja, cuma sampel aja agar manusia bisa menghirup nafas dan berpikir sejenak jauh dari modernitas yang kian membawa kemursalan ini. Nah alam ini kan juga perlambang aja sebenarnya. Karena pada asal muasalnya manusia itu kan gak dituntut untuk sukses atau menjadi kaya secara materi, tapi melainkan melakoni kodratnya masing-masing yang artinya menemukan jalan hidup sebaik-baik keyakinan kita gitu loh. Persis seperti alam yang bisa berjalan mandiri dan otentik seperti perintah Tuhan. Dan terakhir, saya yakin sebagian dari kalian mungkin ada yang kurang setuju dengan pandangan saya dalam konten saya kali ini. Saya tunggu opini dan pendapat kalian perihal ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Share juga boleh karena akan sangat menolong channel ini. Kita jumpa lain kali. Wassalamualaikum.